Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita masih berkaitan dengan penjelasan pada video bagian pertama tadi, ini video bagian kedua. Sekarang kita masuk ke al-faslu tsani ahmiyatu dirasati ilmu nahwu. Pentingnya mempelajari ilmu nahwu. Jadi setelah kita mengetahui tentang 10 hal yang harus diketahui oleh seorang yang ingin mempelajari ilmu nahwu. Sekarang kita masuk kepada pentingnya mempelajari ilmu nahwu. Beliau hafizahullah berkata, "I'lam ya talabal ilm rahimani Allahu wa iyyak. Anna ilman nahwi min ahamil ulumil lati yanbaghi laka an takhrisa ala ta'allumiha." Wahai para penuntut ilmu, semoga Allah merahmatiku dan kamu, bahwasanya ilmu nahwu ini merupakan ilmu yang penting di antara ilmu-ilmu syariat alati yan bagilaka an tafriso ala ta'allumiha, di mana seyogyanya engkau atau kalian bersemangat dalam mempelajari ilmu tersebut. Waqad hadza ala dzalika katsirun minas salaf wal ulama wa dunaka ba'dul aqwalihi fi dzalik. Di mana para ulama, para salaf banyak menasihati, memotivasi kita untuk mempelajari ilmu nahwu. Salaf dan ulama, berikut akan dipaparkan perkataan-perkataan dari para salaf dan para ulama. Yang pertama adalah Al-Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Qala Umar Ibn Al-Khattab, beliau wafat pada tahun 24 Hijriah. Beliau berkata, "Ta'allumul arabiyyah wa innaha tuthbitul aqli wa tazidu fil muru'ati." Pelajarilah bahasa Arab karena sesungguhnya ia bisa menguatkan akal dan menambah kewibawaan kita. Kemudian beliau berkata lagi, "Ta'allumun nahwa kama tu'allamuna as-sunana wal fara'id." Pelajarilah nahwu sebagaimana diajarkan kepada kalian sunnah atau hadis-hadis dan al-fara'id, ilmu fara'id, yaitu ilmu tentang waris. Wa qala radhiyallahu anhu, "Ta'allumu i'rabal Qur'ani kama tu'allamuna hifdhahu." Pelajarilah i'rab Al-Qur'an, ini harokat-harokat akhir dari kata-kata atau kalimat-kalimat dalam Al-Quran, yang berarti berkaitan dengan ilmu nahwu ya, sebagaimana kalian diajarkan cara menghafal Al-Quran. Kemudian pada kesempatan lain, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu pernah menulis surat kepada Abi Musa al-Ash'ari yang wafat pada tahun 44 Hijriah. Beliau berkata dalam surat itu, "Amma ba'du fatafaqahu fi sunnati wa tafaqahu fil arabiyyah." Hendaklah kalian mempelajari bahasa. Pelajarilah sunnah dan pelajarilah bahasa Arab. Kemudian waqala Ubaid ibn Ka'ab yang wafat pada tahun 21 Hijriah. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Ta'allumul arabiyyah kama tu'allamuna
hifdzul Quran. Pelajarilah bahasa Arab sebagaimana kalian diajarkan menghafal Al-Quran. Wa kana Abdullah ibnu Umar itu radhiyallahu anhu, beliau wafat pada tahun 73 Hijriah. Yadribu waladahu alal lahn, ay al-khata' fil nahw. Beliau itu sering ketika anaknya itu salah mengucapkan suatu kata dalam bahasa Arab, jadi tertukar harokatnya tertukar-tukar atau kesalahan dalam mengikrab, beliau selalu memukul anaknya. Saking menjaganya para sahabat itu dari lahan atau kesalahan berucap. Wa qala Mujahid berkata, la yahillu li ahadin yu'minu billahi wal yawmil akhir an yatakallama fi kitabillah idza lam yakun aliman bil lughatil arab. Mujahid berkata, beliau wafat pada 104 Hijriah. Beliau merupakan salah satu mufassir yang terkenal ya. Tidak halal atau tidak dianggap tidak diterima seorang yang dia beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada Allah dan yaumil akhir, hari kiamat, kemudian berbicara tentang atau berkomentar tentang kitabullah, yakni Al-Quran, sementara ia lam yakun aliman bil lughatil arabiyyah, sementara dia tidak paham dengan bahasa Arab. Jadi maksud beliau, kalau tidak paham atau tidak alim dengan bahasa Arab, tolong jangan berkomentar tentang Al-Quran. Wa qala Abdul Malik bin Marwan merupakan salah satu khalifah pada dinasti Umayyah yang wafat pada tahun 86 Hijriah. Allahnu fil kalam atbahu min taftiqi fi thawbi nafis. Lahan itu, kesalahan dalam berucap itu lebih buruk dibandingkan sobekan di pakaian yang indah. Jadi ketika antum punya pakaian yang indah, yang bagus, tapi ada sedikit sobek, itu kan terlihat buruk ya, terlihat kurang bagus. Tapi kata Abdul Malik bin Marwan, itu lebih buruk itu ketika berucap bahasa Arab tapi lahan, kesalahan dalam berucap dalam bahasa Arab. Kemudian beliau pernah ada seorang berkata kepada beliau, laqad ajila alaika asy-syaib ya Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, sungguh engkau ini rambutmu ini cepat sekali beruban. Kemudian beliau berkata, syayyabani irtiqaul manabir wa tawaqqu'u Allah. Yang membuat rambut saya cepat putih itu adalah perhatian saya terhadap manabir. Manabir itu maksudnya ungkapan atau dialek-dialek dalam bahasa Arab. Wa tawaqqu'u lahan, dan munculnya lahan, atau dia ingin mencegah lahan ini terjadi, artinya kesalahan-kesalahan dalam berucap. Kemudian maqala Ayub As-Sikhtiyani ta'allumu an-nahwa wa innahu jamilun lil wadi' wa tarkuhu hujnatun lisyarif. Pelajarilah ilmu nahwu karena sesungguhnya ia merupakan keindahan bagi al-wadi, atau perhiasan bagi lil wadi. Lil wadi itu maksudnya orang yang rendah hati, atau bagi orang yang rendah hati, atau orang biasa. Jadi ketika orang biasa itu mengetahui ilmu nahwu, maka itu adalah
kemuliaan atau keindahan bagi dia. Kemudian wa tarkuhu hujnatun lisyarif. Kan tetapi orang yang mulia, yang syarif, apabila tidak mempelajari ilmu nahwu maka hujnatun, dia memiliki aib. Kemudian yang selanjutnya waqala Al-Khalil Ibnu Ahmad. Nah, Khalil Ibnu Ahmad ini adalah merupakan salah satu ulama yang mengembangkan apa yang telah diletakkan oleh Abul Aswad Ad-Du'ali. Beliau yang menyempurnakan ilmu nahwu itu di tangan beliau, walaupun pada saat itu belum sempurna. Tetapi beliau lebih dikenal sebagai penyempurna huruf-huruf Arab. Nah, beliau yang memberikan harokat, dumma, fathah, kasor, sukun, dan seterusnya. Meletakkan kaidah-kaidah penulisan Arab. Beliau berkata, rahimahullah, lahana Ayyubu As-Sikhtiyani. Ayub As-Sikhtiyani yang tadi berkata itu tiba-tiba pernah suatu ketika salah berucap. Faqal astagfirullah. Maka ketika salah berucap beliau langsung mengatakan astagfirullah. Padahal beliau ini tidak berkaitan dengan dosa ya, dan tidak berkaitan dengan maksiat. Tapi beliau mengucapkan astagfirullah. Saking penjagaan mereka terhadap lahan. Kemudian waqala Malik ibn Anas, Imam Malik berkata, la uta birajulin yufassiru kitab Allah ghairu alimil bil lughatil arab illa ja'altuhu nakalan. Tidaklah seseorang itu menafsirkan Al-Quran, kitab Allah, tanpa memahami atau mengetahui ilmu bahasa Arab, kecuali dia akan dia hanya menjadikan dirinya itu nakalan, tersiksa atau mendapat siksaan. Jadi kalau kata Imam Malik, kalau tidak tahu bahasa Arab jangan mencoba-coba menafsirkan Al-Quran, karena itu hanya membuat kalian akan tersiksa di kemudian hari. Wa qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i kita kenal ya, man tabakhara fin nahwi ihtadda ila jami'il ulum. Beliau ini pakar dalam bahasa dan memiliki bahasa yang paling tinggi di antara para ulama yang sezaman dengan beliau. Karena beliau selain masih memiliki darah Quraisy, beliau juga bertahun-tahun tinggal di suku Arab pedalaman yang masih murni bahasanya. Beliau berkata, barang siapa yang dia mendalami ilmu nahwu atau menguasai ilmu nahwu dengan sempurna, maka ihtada ila jamil ulum. Dia akan bisa gampang dengan mudah untuk menguasai ilmu-ilmu yang lain, atau bahkan seluruh ilmu dia bisa kuasai. Wa qala al-Asma'i rahimahullah, akhafu ma akhafa ala talibil ilm idza lam ya'rif an-nahwa an yadkhula fi jumlati qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata beliau, aku takut jika ada penuntut ilmu yang tidak paham dengan ilmu nahwu, kemudian saking tidak paham dengan ilmu nahwu, maka dia masuk dalam sabda Nabi yang berkata, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka segera persiapkan tempat duduknya di api neraka. Kenapa seperti itu? Li'annahu lam yakun yalhan. Karena dia pasti orang yang tidak belajar nahwu itu akan mengalami lahan atau kesalahan berucap. Wa mahma rawaita anhu, maka ketika
engkau meriwayatkan dariku, misalnya orang itu meriwayatkan dariku, walahanta, kemudian dia salah berucap. Jadi ketika meriwayatkan hadis, tapi dia membaca hadis itu dengan salah-salah harokat, faqad kadzabta alaihi, maka sama dengan berdosa atas nama Nabi. Karena dia berucap apa namanya yang seharusnya jadi fa'il dia jadikan fi'il, yang harusnya jadi maf'ul dia jadikan mubtada khobar dan sebagainya. Waqala Ibnu Jinni, beliau berkata Ibnu Jinni adalah seorang pakar dalam linguistik Arab. Beliau berkata, aktsaru man dalla min ahli syari'ati anil qasdi fiha wa hada anit tariqati al muthla ilaiha fa innama istahwa wa istakhaffa halmahu du'fuhu fi hadhihi al-lughah al-karimati asy-syarifah allati kutibal kafatu biha. Kebanyakan di antara kebanyakan ahli syariat, yaitu ulama-ulama yang mempelajari ilmu syariat, banyak yang dari mereka yang tersesat dari memahami syariat tersebut, bahkan menyimpang dari metode yang benar dalam memahami syariat. Kenapa demikian? Hal ini karena mereka menyepelekan dan memandang rendah pelajaran bahasa Arab, bahasa yang mulia. Beliau mengatakan fi hadhihi al-lugha al-karimah asy-syarifah, di mana dengan bahasa Arab itu sebenarnya kesempurnaan kita dalam memahami bahasa Arab itu dia lebih terjaga. Kemudian waqala Ibnu Hazm berkata, seorang ulama besar ya di dinasti Umayyah, fardun 'alal faqih an yakuna aliman bilisanil Arab yafhama 'anillahi azza wa jal wa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagi seorang ahli fikih itu wajib bagi seorang ahli fikih itu untuk paham dengan bahasa Arab supaya dia paham dengan perkataan firman Allah dan sabda Nabi. Wa yakunu aliman bin nahwi alladhi bihi yafhamu anil kalami lati yu'abbaru anha bi ikhtilafil harakati wa bina'il alfaz. Dan hendaknya dia alim dengan nahwu, yang dimana dengan kealimannya tersebut dengan ilmu nahwu, dia bisa memahami makna-makna perkataan yang diungkapkan, yang diucapkan oleh orang Arab, di mana dia bisa ketahui harokatnya, harokat apa, kemudian binaun alfaz, kemudian susunan lafaz-lafaz. Faman jahalal lughah wa jahalan nah, barang siapa yang bodoh dengan bahasa Arab dan bodoh dengan nahwu, falam ya'rifil lisana allazi bihi khatabana Allah Ta'ala wa nabiyuna, di mana Allah dan Rasulnya dan Nabinya itu berbicara dengan bahasa Arab. Wa man lam ya'rif dzalika lisanan la yahillu lahul fitnatu fi. Kemudian dia juga tidak paham dengan ilmu nahwu dan bahasa Arab, maka tidak boleh baginya atau tidak halal baginya untuk berfatwa di dalamnya. Li'annahu yafti bima la yadri, karena dia berfatwa dengan sesuatu yang dia tidak ketahui. Waqad nahallahu ta'ala an dzalika biqauli, dan Allah telah melarang hal ini dalam perkataannya, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kemudian berkata Ibnu Shalah, hakun
ala talibil hadith an yata'allama minan nas. Hendaknya seorang talibul hadis itu, para penuntut ilmu hadis itu mempelajari ilmu nahwu wal lugati wal lugati wal lugati ma yatakhallasu bihi min syainil lahni wa takhrifi wa mu'arratihima. Dan jadi hendaklah seorang orang yang mempelajari hadis itu untuk mengetahui juga ilmu nahwu dan ilmu bahasa, di mana dengan mengetahui kedua ilmu ini maka dia akan terbebas dari lahan dan dari tahrif, penyimpangan dalam memahami teks hadis, wa mu'arratihima. Kemudian dia tidak akan kesulitan untuk memahami keduanya. Wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah berkata, "I'lam anal i'tiyadi ana i'tiyadal lughati yu'athiru fil aqli wal khuluq wad din ta'thiran qawiyan bayyinan." Ketahuilah bahwasanya mempelajari bahasa Arab itu akan mempengaruhi akal, kemudian perangai, akhlak, agama, dan agama, di mana dengan punya pengaruh yang kuat. Wa yu'athiru aidan fil musyabahati sadri hadhil ummati minas sahabati wat tabi'in. Dan kita ini akan lebih dekat dengan, seolah-olah kita akan dekat dengan sahabat dan para tabi'in. Kenapa demikian? Karena kita bisa berbahasa Arab, sehingga dengan bahasa Arab itu akan ada akan terjalin suatu ikatan antara kita dan para generasi yang sebelumnya dengan dengan pengetahuan kita tentang bahasa Arab. Wa musyabahatuhum tazidul akla wad din wal khuluq. Dan karena terjadi ikatan tersebut maka akan menguatkan akal kita, agama, dan perangai kita, akhlak kita. Fa inna nafsal lughatil arabiyyah min ad-din. Karena sesungguhnya bahasa Arab itu adalah bagian dari agama. Wa ma'rifatuha fardun wajib. Dan mengetahuinya, kalau menurut Ibnu Taimiyah, ini adalah wajib. Fa inna fahmal kitabi wa sunnati fardun. Karena sesungguhnya memahami Al-Quran dan Sunnah itu adalah wajib. Wala yufhamu illa bifahmil lughatil arabiyyah. Dan tidak akan dipahami keduanya kecuali dengan memahami bahasa Arab. Wa ma la yatimul wajib illa bihi wa huwa wajib. Dan sesuatu yang tidak akan sempurna kewajiban kecuali dengannya, maka dia juga wajib. Artinya bahasa Arab itu karena dia merupakan wasilah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, sementara Al-Quran dan Sunnah itu wajib, maka dia juga menjadi wajib. Beliau juga berkata, ma'lumun anna ta'allum al-arabiyyah, telah diketahui bahwasanya mempelajari bahasa Arab, wa ta'lim al-arabiyyah fardun 'alal kifayah, mempelajari dan mengajarkan bahasa Arab itu fardun kifayah. Wa kana salaf yu'addibuna auladahum 'alal lahar. Dan para ulama salaf terdahulu mereka mengajarkan anak-anaknya supaya tidak terjadi lahan. Wa nahnu ma'muruna amro ijabin au amro istihbabin an nahfadhal qanuna al-arabi. Dan kita juga sebenarnya diperintahkan untuk senantiasa berkewajiban untuk menjaga tradisi ini, menjaga qanun ilmu ini, ilmu bahasa Arab ini, yaitu dengan mempelajari bahasa Arab. Wa nuslihal al-suna al-ma'ilah anhu, dan memperbaiki lisan-lisan kita. Wa yahfadhu lana tariqata fahmil kitabi wa sunnah, dan memperbaiki, menjaga metode
logika kita untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Wal iktida'i bil arabi fi khitabihi, dan mencontohi bahasa Arab atau orang-orang Arab di dalam berbicara. Walau turikan nasu alal lahnihim kana naqsan wa aiban. Apabila orang-orang mulai meninggalkan mempelajari bahasa Arab ini sehingga terjadi lahan, maka ini kalau kata beliau ini merupakan aib yang besar. Kemudian waqala Ibnu Khaldun, berkata Ibnu Khaldun, beliau adalah seorang pakar ya dalam sejarah dan ilmu sosiologi. Ilmu nahwi wal ilmul aham al muqaddamu min ulumil lughah. Ilmu nahwu itu merupakan ilmu yang paling penting, yang ilmu nahwu itu tersebut merupakan pelopor dari ilmu-ilmu bahasa. Bihi tabayyana usulil maqasid bidilalah, di mana dengan mempelajari ilmu nahwu tersebut kita akan memahami dilalah, petunjuk makna-makna yang tersembunyi dari kalimat, suatu kalimat. Wa yu'rafu al-fa'il minal maf'ul. Kita bisa ketahui mana al-maf'ul, mana fa'il, mana maf'ul. Al-mubtada minal khabar, mubtada khabar, walau lahu lajahala aslul ifadah. Seandainya tidak ada ilmu nahwu, maka akan bodohlah aslul ifadah. Wallahu a'lamu bishawab. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan jangan lupa untuk mengerjakan latihan-latihan pada kitab ya, atau yang diberikan oleh Syekh kita Dr. Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah, dan kita tutup dengan melafazkan doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.